mengerjakan atau bahkan mengikuti perkuliahan semester pendek. Ya, jadi nanti akan kami jelaskan detailnya bagaimana, mulai dari ketika rekan-rekan mahasiswa mendapatkan invitation, itu seperti apa, dan lain sebagainya. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu mengenai bagaimana sistem di Coursera. Dan nanti akan di-linkkan dengan kolabor dosen masing-masing. Oke, jadi untuk mahasiswa semuanya nanti akan kami kirimkan ya, atau mungkin kita akan input di akun Coursera-nya kalian masing-masing itu sekitar hari Kamis ya Mas Okta. Ya, Kamis akan kami berikan invitation-nya. Jadi invitation itu akan ada di email Outlook-nya rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi nanti di hari Kamis silakan untuk cek ya di akunnya masing-masing apakah ada invitation dari Coursera atau tidak. Jadi kalau misalnya belum ada invitation, mungkin rekan-rekan bisa hubungi kami ya di email Jekal atau mungkin bisa langsung datang ke office-nya Jekal ya. Jadi rekan-rekan bisa langsung konfirmasi ke kami. Oke, jadi untuk pertama di invitation pilihannya ada dua ya. Yang pertama adalah login. Kalau kalian sudah pernah ikut Coursera itu masuknya login. Tapi kalau belum ada akun Coursera, rekan-rekan bisa di sini ya daftar ya. Tulis nama, emailnya menggunakan apa? Emailnya menggunakan email UPJ ya yang sudah didaftarkan oleh kami ya. Selanjutnya kalian buat password dan lain sebagainya. Nah, ini adalah cara ya awal ketika kalian mendapatkan invitation dari Coursera ya. Kalian daftar dulu, kemudian baru nanti kalian bisa masuk ke Coursera sebagai learner ya. Nah, selanjutnya saya akan masuk terlebih dahulu. Ya, saya masuk. Ya, jadi saya di sini masuk. Kebetulan saya juga sebagai learner ya rekan-rekan semuanya. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah course-course-nya. Nanti teman-teman akan dijelaskan ya bagaimana cara kita masuk ke course-nya dan lain sebagainya. Nah, untuk awal, jadi nanti dosen akan menginput juga di kolabor masing-masing ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa nanti akan diinput oleh dosennya ya. Kemudian nanti kalian semua materi ataupun mungkin panduan, pedoman dan lain sebagainya itu ada di kolabor. Jadi rekan-rekan tetap harus memantau juga di kolabor karena setiap pertemuan, presensi dan lain sebagainya itu dilakukan di kolabor. Nah, jadi ada dua cara untuk kita bisa masuk ya ke course-nya yang sudah disediakan oleh dosen. Yang pertama, kita bisa langsung di kolabor ya. Nanti di kolabor di sini kita bisa langsung masuk ataupun nanti di Coursera-nya ya. Jadi contohnya di sini ketika saya sudah memasukkan ya satu course yang dimana ini mata kuliah wawasan kewirausahaan, di sini ada satu course Entrepreneurship Strategy from Ideation to Exit. Nah, ini mahasiswa harus klik ini ya. Kemudian nanti akan diarahkan ke Coursera-nya ya rekan-rekan ya. Sebentar ini saya harus. Ya, jadi di sini nanti akan dihubungkan sebentar kalau belum bisa. Nah, ini kalian nanti akan langsung terhubung ya ke Entrepreneurship Strategy from Ideation to Exit. Nah, nanti tergantung dari dosennya ya teman-teman ya. Tadi di kolabor ini kalau di saya course-nya adalah ini begitu ya. Jadi kita klik nanti akan langsung terhubung ke Coursera-nya ya. Nah, dan ketika gabung nanti kalian langsung masuk join now ya. Join kemudian enroll dan masuk ke course-nya.
Di sini ada beragam course ya, ada beragam modul yang harus diikuti ya untuk rekan-rekan semuanya. Ya, jadi misalnya di sini ada 4 minggu ya. Ini masing-masing kalian bisa selesaikan per minggunya atau nanti sesuai dengan arahan dosennya. Kalau misalnya dosen dalam satu mata kuliah memberikan 2 sampai 3 course ya, berarti kan itu harus disesuaikan lagi gitu ya. Kalian bisa belajarnya mungkin satu pertemuan bisa 2 week dan lain sebagainya. Itu semua tergantung dari dosen. Nanti silahkan untuk kalian melihat di kolabornya panduan dari dosen masing-masing, karena setiap dosen memiliki kebijakannya masing-masing. Nah, kalau untuk saya mengikuti ini ya, di pertemuan 1 sampai 4 itu menggunakan modul ini gitu ya. Nah, jadi kita bisa get started ya. Jadi saya harapkan rekan-rekan mengikuti semua yang ada di sini ya. Mulai dari ini kan ada video ya. Video harus diikuti semua, tidak boleh di-skip ya. Kenapa? Kalau di-skip nanti di-skip akan ketahuan di dashboard kami ya sebagai mentor ya. Jadi kami akan melihat ya keaktifan dari mahasiswa seperti apa. Nah, kalau sering skip itu nanti akan ada red flag ya. Red flag itu adalah rekan-rekan skip video tersebut. Nah, itu akan menjadi penilaian ya untuk kami semua. Jadi rekan-rekan juga harus memahami gitu ya, penilaian dari dosen itu juga ada ya di dalam semester pendek ini. Jadi bukan sepenuhnya mengikuti ataupun mungkin kalian misalnya mengerjakan dengan skip video kemudian muncul sertifikatnya. Bukan sertifikat akhir atau nilai akhir yang kita jadikan acuannya, tapi kami juga melihat seperti apa keaktifannya ya, kemudian durasinya. Yang penting juga durasi. Kalau misalnya durasinya sekitar 19 jam tapi kalian mengerjakannya hanya 1 jam, nah itu berarti banyak di skipnya. Oleh karena itu harus diperhatikan dan harus benar-benar dipahami ya course yang ada di sini. Nah, kita coba get started. Di sini ada videonya ya. Kita lihat video di sini. Ya. Ini juga kalian bisa rubah bahasanya ke bahasa Indonesia. Ya. Ini kita rubah ke bahasa Indonesia. Ya. Di bawahnya juga akan ada yang namanya transkrip ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mendownload itu juga bisa teman-teman ya. Di sini kalian bisa transkripnya bisa kalian download ya, videonya bisa kalian download untuk bisa kalian pelajari untuk selanjutnya. Nah, ini yang paling menarik ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa download semua yang ada di Coursera. Ini juga salah satu kelebihannya juga. Nah, semua ini harus kalian ikuti ya, mulai dari videonya, kemudian di sini ada bacaannya. Nah, kalian harus ikuti semua perintah-perintah yang ada di sini. Nah, kalau sudah selesai tandai sebagai selesai. Nah, ini tidak boleh di skip ya teman-teman ya. Ini video harus diikuti. Kemudian ada perintah diskusi. Nah, ini juga kalian harus jawab diskusi tersebut ya. Apa saja berdasarkan urutan kepentingan dan lain sebagainya. Di sini sebenarnya sangat lengkap ya teman-teman ya. Kalau mungkin rekan-rekan semuanya di kolabor biasanya dosen memberikan forum ataupun kuis dan lain sebagainya. Nah, di Coursera sistemnya juga sama seperti itu ya. Jadi semuanya sudah di-provide oleh Coursera. Jadi dosen hanya memantau ya dan kemudian memberikan mungkin di setiap pertemuannya ada forum, ada kuis. Nah, itu tergantung dari dosennya masing-masing begitu ya. Nah, ini harus dikerjakan juga untuk forum-forumnya, kuisnya dan lain sebagainya, bahan bacaannya. Nah, ini kuis latihan. Nah, di dalam kuis di sini kalian harus mengerjakan kuis tersebut ya dengan nilai minimum yaitu 70% ya. Kalau gagal gimana? Nah, kalau di Coursera itu sebenarnya tidak ada kata gagal ya teman-teman ya. Selama kalian mau belajar, selama kalian mau terus mencoba ya, dan konsisten ya, intinya konsisten, itu semua kalian pasti bisa lulus ya. Karena di sini kita by outcome-nya ya. Jadi teman-teman
tahu apa yang harus dipelajari dan lain sebagainya. Nah, itu semua tergantung dari rekan-rekan semua ya. Jadi pembelajaran yang ada di Coursera ini semuanya sudah cukup lengkap ya. Jadi ada sekitar 11.000 lebih, bahkan itu akan terus diupdate untuk materi-materinya. Nah, ini tugas-tugasnya. Nah, kalau untuk kuis ya seperti ini teman-teman ya. Kuisnya seperti itu. Jadi nanti teman-teman silakan jawab ya. Dan ada 3 kali kesempatan ya jika kurang dari 70%. Nah, seperti itu untuk bagaimana mengerjakannya dan lain sebagainya. Jadi itu semua tergantung dari dosennya ya, course-nya apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian jika saya sebagai mentor ya, saya akan melihat ya, mungkin kita akan lihat seperti apa sih dosen itu memantau mahasiswa yang ada di Coursera gitu ya. Nah, kita bisa lihat di bagian sini ya. Sebentar. Mungkin kita coba di Prodi Management. Nah, saat ini masih ada beberapa yang masih mengambil sertifikasi ya kan. Nah, jadi kita masuk ke gradebook ya. Dosen bisa melihat misalnya Foundation of Marketing ya. Saya mungkin pilih ini ada yang red flag ini ya. Nah, ini red flag nih ya teman-teman tadi. Nah, jadi kalau rekan-rekan semuanya ya itu skip video ya, kemudian tidak menyelesaikan atau bahkan mungkin ya banyak yang di skip videonya ya, itu untuk keterlibatan kontennya atau engagementnya itu 46% ya rekan-rekan. Nah, di sini juga jam belajarnya 2,27 jam. Nah, padahal materi ini nih sekitar ya 19 jaman ya teman-teman ya. Jadi oleh karena itu harus dipelajari baik-baik, harus dilihat lagi videonya, kalau kurang paham mungkin bisa diulangi lagi atau mungkin bisa di-download. Nah, ini banyak juga yang terjadi red flag seperti ini. Ini akan menjadi penilaian untuk dosen pengampu rekan-rekan ya. Meskipun nilainya tinggi, tapi ini akan menjadi penilaian juga bagi para dosennya ya, sama seperti ketika pembelajaran di kelas ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau meskipun nilai tinggi tapi kalau tidak aktif ya itu bisa menjadi penilaian dari dosennya. Oleh karena itu untuk rekan-rekan itu harus melihat videonya secara utuh ya, dipelajari baik-baik, transkripnya dibaca ya, karena nanti pasti akan ada konfirmasi dari dosennya apakah mahasiswa tersebut sudah belajar secara sungguh-sungguh atau belum. Nah, itu nanti akan ada validasi dari dosen pengampu masing-masing ya. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Okta. Jadi yang terpenting adalah tadi teman-teman ya, ketika mendapatkan invitation, teman-teman nanti akan langsung dihubungkan dengan akun Coursera. Bagi yang sudah punya akun itu bisa sign in, tapi yang belum pernah masuk ke Coursera, belum pernah daftar di Coursera, nah itu bisa sign up terlebih dahulu. Jadi daftar terlebih dahulu. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kalian masuk ke kolabor masing-masing. Ya, nanti dosen akan menginputkan ya, akan memasukkan nama kalian di kolabor sesuai mata kuliah yang Anda ambil gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dosen nanti akan melinkkan ya course yang ada di Coursera di kolabor tersebut. Jadi nanti teman-teman tinggal langsung masuk ke situ. Nah, untuk seluruh konten dan lain sebagainya, saya harap untuk teman-teman bisa melihat semuanya secara utuh, videonya, kuisnya, bacaannya, semuanya juga harus dipelajari ya. Untuk selanjutnya mungkin saya persilahkan Mas Okta. Jadi rekan-rekan di sini bukan hanya bisa mengakses ya mata kuliah semester pendek, tapi kalian juga bisa mengakses seluruh konten, seluruh course yang ada di Coursera. Kurang lebih ada 11.000 lebih. Kalau misalnya teman-teman ada waktu dalam jangka waktu 1 bulan ingin mengambil professional certification dari Google, dari IBM, dari AWS dan lain sebagainya, itu kami persilahkan. Ya, ini justru malah menjadi nilai tambah untuk teman-teman begitu ya. Jadi jauh lebih menguntungkan ketika kalian sekaligus ikut semester pendek, sekaligus mungkin
menambah poin JSDP atau yang lain sebagainya. Untuk selanjutnya mungkin saya persilakan Mas Okta untuk bagaimana cara mencari course di Coursera. Oke, silakan Mas Okta. Halo, tes. Sudah terdengar ya suara saya? Oke. Oke, semoga semuanya bisa. Oke. Sebentar, saya coba izin untuk share screen ulang. Ya, baik. Semoga sudah bisa terlihat di layar masing-masing. Mungkin tadi sudah dijelaskan secara detail dan merinci ya oleh Pak Trio bagaimana mulai dari bagaimana cara sign up-nya, daftarnya, dan nantinya akses akan dikirimkan melalui email UPJ teman-teman, begitu ya. Jadi silahkan nanti dicek mungkin hari Kamis ya, tanggal 27 nanti akan dikirimkan aksesnya. Jadi setelah aksesnya kalian terima, silahkan klik join now dan nanti kalian akan langsung masuk ke menu ini dan jangan lupa sign up terlebih dahulu. Nah, sign up-nya itu di area sini, nanti tinggal di logout lalu di sign up lagi. Karena kalau misalkan kalian belum sign up, kalian tidak akan bisa mengenroll atau mendaftar atau mengerjakan course yang diminta untuk dikerjakan oleh dosen pengampunya masing-masing. Nah, mungkin saya coba akan menjelaskan sedikit begitu ya terkait dengan bagaimana teman-teman mencari course yang perlu dikerjakan. Sebenarnya ada dua cara begitu ya. Kalian bisa mencari secara manual yaitu di website Coursera, dan juga kalian bisa mencari di Kolabor. Sebenarnya kalau di Kolabor itu link course-nya sudah ditautkan oleh dosen masing-masing, tetapi jika tidak bisa atau terjadi kesalahan teknis pada link course yang ada di Kolabor, teman-teman bisa mengecek course-nya di bagian ini. Oke, kita coba cari mata kuliah kota, kalau tidak salah adalah English for Progress. Oke, anggap saja ini adalah mata kuliah gitu ya, mata kuliah yang perlu teman-teman kerjakan gitu untuk jika teman-teman ingin mengulang atau mengikuti semester pendek dengan mata kuliah yang diambil adalah mata kuliah kota gitu. Jadi kalian tinggal cek di sini nama course-nya apa, dan juga jangan lupa dipastikan kepada dosen pengampunya juga apakah course yang diambil namanya apa dan apakah sudah sesuai dengan yang dimaksud oleh dosen begitu ya. Lalu setelah sudah selesai kalian mencari dan sudah ketemu begitu ya, tinggal diklik. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Trio. Jadi teman-teman perlu mengenroll gitu ya untuk mengerjakan semua tugas-tugasnya dan menyelesaikan semua materinya, baik itu materi video, lalu materi bacaan, lalu juga terdapat quiz begitu ya. Tinggal teman-teman semua silakan kerjakan, jangan di skip untuk materi bacaan dan juga materi video. Dan jika teman-teman mungkin ada kesulitan untuk memahami materi dalam bahasa Inggris, di Coursera ini bisa juga ditranslatekan ke bahasa Indonesia agar teman-teman bisa dengan mudah begitu ya mengerti bagaimana instruksi atau bagaimana hal yang harus teman-teman kerjakan gitu. Jadi
Sekali lagi untuk materi, video, bacaan itu jangan lupa dikerjakan. Kuisnya pun juga biasanya di akhir sesi modul itu akan ada kuis seperti ini ya. Kuis misalkan kuis minggu ke-1, kalau misalkan di minggu kedua biasanya ada kuis minggu kedua. Nah, itu perlu dikerjakan. Biasanya di setiap minggu itu ada kuis begitu ya. Jadi jangan lupa dikerjakan karena hasil nilai dari kuis-kuis yang teman-teman kerjakan itu nantinya bisa menjadi acuan dari dosen pengampu untuk memberikan nilai kepada teman-teman semuanya. Baik, mungkin seperti itu penjelasan singkat dari saya terkait dengan bagaimana cara mencari course-nya dan juga bagaimana cara mengerjakannya. Tadi juga sudah dijelaskan secara rinci oleh Pak Trio. Yang penting adalah course yang teman-teman kerjakan itu perlu dipastikan apakah sudah sesuai dengan yang dosen pengampu minta gitu. Jadi kalau misalkan dengan cara yang manual ini kalian mungkin sulit gitu ya, silahkan cari cara pertama yaitu mengeklik link atau mencari course-nya di Kolabor. Biasanya itu sudah ditautkan link yang perlu teman-teman kerjakan. Baik, mungkin seperti itu dari saya, Pak Teo. Baik, terima kasih Mas Okta. Baik, untuk rekan-rekan mahasiswa, ya, apakah ada pertanyaan terkait bagaimana cara mengaksesnya dan lain sebagainya? Mungkin dari TLC mungkin barangkali ada tambahan juga kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Trio. Ya. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Dari TLC ingin menyampaikan saja bahwa kuliah semester pendek ini akan dilaksanakan pada awal bulan Juli mendatang ya teman-teman. Waktunya singkat, kurang lebihnya 1 bulan. Kalau biasanya pertemuan perkuliahan untuk satu mata kuliah itu adalah 1 kali pertemuan per minggunya. Nah, pada semester pendek ini jumlah pertemuan per mata kuliahnya itu adalah 3 kali per minggu, karena memang durasi yang kita jalankan itu tidak sama dengan aktivitas perkuliahan di reguler. Nah, kemudian teman-teman juga diinformasikan bahwa metode daripada pembelajaran ini diselenggarakan full online, teman-teman. Dari full online tersebut ada 14 kali pertemuan. 4 pertemuannya adalah sesi sinkronus. Jadi nanti dosen pengampu Anda akan menyampaikan pembelajaran lewat virtual Zoom atau mungkin Google Meet atau mungkin Microsoft Teams atau yang lainnya ya. 4 pertemuan itu adalah di pertemuan 1, di pertemuan ke-7, pertemuan 9, dan pertemuan 15. Jadi 4 sesi itu akan diselenggarakan secara sinkronus. Sisanya akan diselenggarakan secara asinkronus. Teman-teman nanti akan difasilitasi media pembelajaran Kolabor dan juga Coursera tentunya. Jadi portal utama Kolabor, nanti di Kolabor dosen akan menyediakan semua perangkat ajar termasuk dengan link di Coursera. Tadi di Coursera sudah dijelaskan lebih detail oleh Pak Trio dan juga Pak Okta. Tinggal nanti teman-teman selalu mengecek ya informasi lewat email, karena koordinasi kita akan lakukan lewat email teman-teman. Jadi kalau ada kendala silakan disampaikan juga lewat email seperti itu ya. Pastikan nanti Anda mencoba akun yang sudah dikirimkan oleh pihak Jekal. Kalau ada kendala segera dilaporkan. Usahakan sebelum perkuliahan dimulai semuanya sudah ready. Kolabor Anda sudah muncul mata kuliah yang akan Anda ambil di semester pendek, kemudian akun Coursera Anda sudah diaktifasi, Anda sudah bisa mengakses Coursera. Seperti yang tadi disampaikan juga, manfaatkan kesempatan ini dengan baik, jangan hanya menuntaskan mata kuliah yang Anda ambil saja, karena di sini banyak sekali akses pembelajaran yang bisa Anda akses. Silakan Anda memanfaatkan waktu dengan baik. Kunci sukses dari pembelajaran online itu adalah manajemen waktu, teman-teman. Jadi sekali lagi ada perbedaan ya pelaksanaan perkuliahan dari perkuliahan versi reguler dengan versi semester pendek. Jadi semester pendek itu
waktu bertemunya itu dipadatkan, yang biasanya 1 minggu 1 kali, ini menjadi 1 minggu 3 kali. Jangan sampai keteteran. Jadwal tentu sudah Anda dapatkan ya dari Biro Pendidikan atau mungkin dari dosen pengampu. Silakan nanti Anda berkoordinasi di kelas sesuai dengan mata kuliah yang Anda ambil. Itu saja mungkin tambahan sedikit dari TLC. Selamat mengikuti perkuliahan semester pendek. Enjoy dengan pembelajaran berbasis digital. Sekali lagi, manfaatkan waktu Anda dengan baik supaya pembelajaran ini menjadi lebih kreatif lagi ya, lebih menambah pengalaman Anda lagi untuk belajar menggunakan media digital. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Trio dan Mas Okta. Iya. Silakan rekan-rekan mahasiswa mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya, baik, terima kasih Bu Sapitri. Oke, silakan bagi mahasiswa yang ingin bertanya bagaimana prosesnya atau mungkin masih ada yang perlu ditanyakan, silakan ya. Kalau mungkin malu-malu bisa tulis di chat box ya. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan, mumpung ini pas sosialisasi begitu ya, supaya teman-teman tidak bingung nanti bagaimana cara mengerjakannya course di Kolabor ataupun mungkin Coursera. Oke, Pak Trio, ada pertanyaan dari Ananta Arya. Untuk tugas ya, untuk tugas semua full dari Coursera atau akan dari tugas dari dosen. Nah, itu sekali lagi balik lagi ke dosennya ya. Jadi bisa ada beberapa dosen yang mungkin kebijakannya full ke Coursera, ada mungkin sebagai bahan validasi ya. Jadi mungkin apakah teman-teman memang sudah menguasai course yang ada di Coursera, makanya dosen memberikan mungkin semacam validasi entah forum atau mungkin tugas atau apapun itu ya. Jadi untuk itu tujuannya adalah untuk memvalidasi rekan-rekan selama menggunakan Coursera begitu ya. Jadi itu semua balik lagi ke dosennya. Tapi setiap minggu harap dipastikan lagi, dilihat lagi di Kolabornya, karena di sana akan ada presensi dan kemudian akan ada mungkin forum, kuis dan lain sebagainya. Jadi tetap memperhatikan dua hal tadi yang di Coursera dan di Kolabornya masing-masing. Itu ya, mungkin itu jawaban dari saya. Iya, untuk Zoom ini akan kami kirimkan ya, mungkin tim TLC akan mengirimkan link Zoom-nya ke rekan-rekan semuanya. Oke, silakan jika ada pertanyaan lagi. Gimana teman-teman yang lain, apakah sudah jelas terkait dengan cara mengakses Coursera dan juga periode semester pendek? Halo pagi Pak Okta, Pak Trio, Ya. dan Tri. Saya mau nanya, maaf saya baru bergabung, mungkin tadi kelewat informasinya. Berarti ini kita buat akun di Coursera sama Kolabor dulu atau nanti akan diinfokan untuk akunnya? Ya, oke, baik. Untuk akun, nanti teman-teman tetap membuat akun tetapi menggunakan akses yang diberikan oleh Jekyll. Nah, jadi nanti aksesnya akan dikirimkan paling lambat sekitar hari Kamis gitu ya, tanggal 27 ke email Outlook teman-teman. Nanti setelah kalian dapat, lalu ada tulisan klik join now begitu ya, silahkan diklik join now-nya dan silahkan untuk sign up atau daftar begitu. Nah, pada saat kalian daftar, sebentar saya coba share screen ya supaya lebih jelas. Ya, oke, sudah terlihat, Salma? Iya, Pak. Oke,
pada saat kalian sign up, begitu ya. Ini kan, oke, ini adalah tampilan ketika kalian baru pertama kali klik join now. Oke, tampilannya akan seperti ini, di mana ada logo UPJ, lalu di sini ini kan tulisannya masih UPJ Faculty Development Program. Nanti di sini adalah tulisannya adalah short semester. Artinya kalian itu masuk ke dalam dashboard semester pendek untuk di Coursera. Nah, nanti di sebelah kanan ini akan ada tulisan login, silahkan klik login. Lalu, nah di sini kan ada dua ya, ada login, ada sign up. Kalau kalian langsung login itu tidak bisa, karena kalian belum daftar. Maka dari itu kalian harus daftar dulu, sign up, tulis nama lengkap, email, dan password. Passwordnya silahkan kalian pilih, kalian buat masing-masing bebas begitu ya. Dan email, ini yang perlu diperhatikan ya, email yang didaftarkan harus email UPJ, karena akses yang kita berikan itu ke email UPJ teman-teman. Oke, jadi perlu diperhatikan, silahkan tulis nama, emailnya email UPJ, dan password. Oke, setelah selesai semua silahkan klik join for free. Gitu, Salma. Setelah klik join for free, kalian akan masuk ke dashboard ini lagi. Nah, di sini kalian lihat ya, tadi kan tulisannya login. Salma lihat di sini tulisannya login, nanti di sini tulisannya, kalau saya karena inisial saya O begitu ya, Okta, di sini akan tulisannya O. Nah, kalau Salma berarti kemungkinan besar ini S gitu. Nah, di sini sekalian sudah, ketika sudah login, sudah daftar dan sudah login, kalian sudah masuk ke dashboard teman-teman. Begitu, Salma. Baik, terima kasih, Oke. Pak. Oke. Mungkin satu hal lagi yang saya ingin coba jelaskan ke teman-teman supaya tidak terlupa. Jadi teman-teman pada saat menyelesaikan course nanti kan akan mendapatkan sertifikat. Nah, di sertifikat itu biasanya ada nama course-nya atau nama kursusnya yang kalian sudah selesaikan dan juga nama kalian. Nah, kalau misal kalian belum memverifikasi ID, itu silahkan klik di sini. Ada tanda O di sini kan, atau tanda inisial masing-masing. Silahkan ke menu pencapaian. Oke. Setelah masuk ke menu pencapaian, teman-teman silahkan lihat di paling atas ini ada verifikasi ID saya. Oke, silakan teman-teman verifikasi ID terlebih dahulu supaya pada saat sertifikatnya keluar, nama yang tertera itu adalah nama kalian, bukan nama Coursera Learner. Nah, setelah selesai diklik, silakan mulailah memverifikasi. Nah, nanti di sini akan ada muncul seperti ini. Ada nama depan, nama tengah, nama keluarga, tanggal lahir, bulan, tahun gitu ya. Silakan kalian isi nama depan dan nama keluarga saja. Kalian kenapa? Karena nama tengah ini opsional. Takutnya kalau kalian isi nama tengah kalian, namanya malah nggak muncul. Karena seperti yang sudah-sudah begitu ya. Kalau misalkan namanya Salma Mai Diva gitu ya. Nama depannya Salma, nama keluarganya Mai Diva, bukan nama keluarga orang tua ya, tapi nama keluarga ini maksudnya nama lahir kalian. Gitu. Jadi silakan tulis Salma lalu Mai Diva. Bagaimana kalau namanya 3 kata Pak, misalkan Okta Andra Ferdian, itu kan ada 3 kata. Seharusnya kan Oktanya di depan, Andranya di nama tengah, Ferdiannya di nama keluarga. Silakan isi Okta Andranya di nama depan, nama keluarganya Ferdian. Begitu. Pokoknya nama tengah ini mohon diabaikan saja. Karena pengalaman yang teman-teman yang lain ketika mengisi nama tengah ini karena sifatnya ini opsional, takutnya nama tengah kalian yang kalian isi itu nggak muncul. Begitu. Setelah selesai mengisi nama depan dan nama keluarga, silakan isi tanggal lahir, bulan, hari, dan tahun. Setelah itu akan ini saya sebagai contoh aja ya.
akan masuk ke, nah ini, silakan di sini verifikasi KTP teman-teman, pilih Indonesia. Nah, di sini ada beberapa macam untuk teman-teman memverifikasi ID teman-teman, tapi pilih salah satu aja. Silakan mau SIM, paspor, atau ID nasional, itu silakan dipilih. Setelah itu nanti biasanya diminta untuk foto ID yang kalian daftarkan. Seperti itu untuk cara memverifikasi ID teman-teman. Oke, seperti itu, Salma. Semoga jelas ya untuk teman-teman yang lain dan juga Salma. Jelas, Pak.